bilang iya Ryan kenapa ya sering aneh-aneh kadang ya Mbak? Karena udah itu lain. Kemarin bilang Umi hilang, sempat dibilang meninggal, tewas. Nah, ini kita nggak ada. Perlu tanya sama dia nih. Dan ya, sebetulnya sih gini, maksudnya jangan ngomongnya terlalu apa pesimis sekali gitu atau apa-apa itu kan gitu ya. Nah ini lagi ini ada Aba baru yang menuduh orang pencuri orang itu tobat Gondomait bukan orang mencuri uang. Orang-orang yang baik mutu-mutu pencuri uang di tempat lemari kamar santri nada barang buktinya aja ya orang baik. Dan ini lagi ada Wawan, kisah Karangkobar terulang lagi, kasihan Gondomait. Semoga Ki Gondomait kuat menjalani ujian ini. Amin. Iya. Ini ya Mbah. Iya. Mbah. Ini dari Maharani lagi. Ini nyambungnya ke bambu petuk malah ya. Kalau bambu petuk tumpang sari itu bukan yang asli ya. Kalau bambu petuk itu bambu petuk yang ruasnya ketemu Mbak. Iya. Yang ruasnya ketemu dan saling berhadapan, tidak ada sambungan, itulah yang dibilang asli ya. Iya. Dan Gus Idris itu punya. Gus Idris itu punya, tapi bukan bambu petuk yang terbuat dari bambu asli. Dari emas ya. Dari kayak perunggu atau kuningan ya. Dan juga bambu petuk itu yang dinilai harganya tinggi itu dia bukan hanya sekedar luas ketemu luas. Kalau luas ketemu luas itu hanya dianggap itu hanya hiasan. Tapi yang bikin berharga itu mahal, memang benar-benar ada kodam di dalamnya seperti mustika merah 5 itu memang benar-benar di dalam itu bawaan dari bambu itu, bukan dibelah diisi ya, bukan. Nah itu yang benar-benar bambu yang dimahali cukup tinggi. Oke. Bailo. Jadi mengenai santri yang mungkin sakit hati atau nggak terima, apakah nanti ketika punya alasan mereka saya melakukan ini karena begini itu diterima nggak Mbak? Dapat diterima nggak Mbak perilaku seperti itu? Ya seharusnya berbuat kesalahan. Iya. Karena sesuatu hal yang mungkin merasa mereka benar gitu. Betul. Ya kalau menurut saya para santri apabila sudah melakukan memfitnah, ya jangan dibela. Karena jangan dibela. Yang namanya salah itu tetap salah. Betul, betul. Jadi di negara ini pun kalau bisa seperti itu. Yang namanya salah tetap dihukum. Walaupun itu anak pejabat atau bagaimana, yang namanya salah tetap dihukum. Jadi biar supaya negara kita ini menjadi adil makmur ya, menjadi contoh dan tauladan yang baik seperti itu. Sama seperti sosok kayak Gus Idris, dia tidak pernah menuduh orang sembarangan. Dia mencari tahu dulu kebenarannya. Itulah sosok Gus Idris, guru besar kita yang dia mempunyai jiwa bijaksana. Tapi kadang guru kita itu Mas Samet itu nggak terduga. Kadang kayak kemarin loh Mbah. Kayak kemarin Gus Idris itu seperti dia bertemu dengan sebentar ya. Timnya Mbah, tim. Buat tim agak apa sedikit, soalnya kita lagi membahas apa ini ya. Pelan sedikit soalnya tim. Oke ya. Jadi gini, Mbak Ilo. Yang dilakukan santri mungkin salah ya. Tapi kan karena mungkin ada alasan. Alasannya karena mungkin Gondomait ini punya kenangan buruk, pernah melukai baik Umi Lifah ataupun si Gus Idris sendiri. Makanya kalau nggak suka, santri ini kan punya alasan demikian toh. Ayo. Ya. Alasan ya. Kalau kita bilang itu alasan nggak tepat. Alasan tidak tepat. Kenapa kita alasan bilang? Tidak tepat? Iya. Kenapa alasan orang tidak tepat? Yang benar-benar mau tobat, ya difitnah. Kalau menurut saya itu alasan tidak tepat. Kalau bisa, ya Muslim ini merangkul, ya menjadi orang yang baik. Bukan orang yang jahat menjadi baik kita kucilkan. Nah ini kan kita suatu kesalahan besar kita bilang. Ini ada ini postingan Belo. Soalnya sahabat kita Bang Dita Mas Tanah. Lihat aura Gondomait itu yang benar-benar taubatan usaha. Auranya. Oh mak. Pengen lama Samet sini live mana nih? Nah ini dari status dari WA Mas Tanah. Apa itu? Lagi ngapain tuh? Lagi membahas tentang agama. Kita lihat lagi tengok di kamera. Iya apa itu? Membahas tentang agama. Membahas tentang agama ya. Karena Mas Tanah itu cukup. Sama siapa Gondomait? Gondomait. Sama Gondomait. Wis mantap sekali ya. Di latar belakang berwarna biru ya. Iya. Di rumput yang hijau. Betul.
bersama Gondomayit yang sudah berkopiah. Ini kan auranya kan nampak itu. Buat kita jadi sejuk ya, Mbak. Betul. Tapi kenapa isu mencuri uang ini menjadi yang dipeributkan, yang membuat awal mula Gondomayit ini di pondok dengan pertaubatannya menjadi tercoreng gitu toh? Ya, kita begini ya. Kita harus menyelidiki siapa biang keroknya, ya, penyebab fitnahnya Gondomayit tersebut. Ini harus diusut. Iya. Saya tidak terima itu. Makanya terima. Mas Aliana itu tidak ada di situ karena saya yakin. Ya makanya itu Mbah Hilo kan mau yang fitnah ini diusut, ya kan? Tapi kan mereka pasti punya alasan toh, Mbah. Ya alasan apapun, jika memang terbukti, makanya di sini saya bilang para security, ya mungkin gimana tempat untuk mematikan CCTV tersebut. Nah, mungkin siapa yang tahu lah, walaupun para santri-santri yang lain ya. Saya minta di sini kejujuran ya. Walaupun sahabat sendiri, seandainya begini, saya sama Mas Samet. Mas Samet yang mematikan CCTV, saya tahu. Saya wajib melapor kepada Gus Idris. Pasti, Belo. Nah, ini Mbak Ilo dari Sumiti Ibrahim ya. Kata santri, dulu pernah jahat sama santri. Kata santri Gondomayit itu. Jadi Gondomayit ini ya rekam jejaknya, Mbah. Walaupun sekarang dia tobat, dia kan punya masa lalu, Mbah. Ya, punya masa lalu yang melukai santri, melukai Gus Idris, Umi Livai, kan nggak bisa begitu saja itu. Ya itu kan begini ya, itu kan masa lalu ya kita bilang. Ini kan sudah lembaran baru. Betul. Ya, lembaran baru yang arti kata buku yang lama itu udah habis, dibuang udah. Masuk ke buku yang baru. Buku lama. Jadi untuk santri. Iya Mas Ahmed, tapi kenangannya itu. Iya, walaupun dia santri. Iya, saya yakin santri-santri itu bisa menerima Gondomayit, tapi mungkin tidak dalam waktu yang sebentar ini, sesingkat ini gitu perlu loh. Apa ya, memang mulai adaptasi. Atau kalau gimana Gondomayit itu dipindahkan saja, Mbah, jangan di pondok. Kenapa mesti kalau udah tobat ke pondok? Ya. Ini kan jadi pertanyaan juga, apa semua harus ke pondok gitu? Di pondok ini kan tempat orang untuk menimba ilmu. Oh iya. Jadi kalau dipindahkan juga sama dengan dia tinggal di tempat semula. Betul. Nah, siapa yang mengajari mendidik agama ini? Siapa yang mengajari untuk mendidik kebenaran ini? Tentunya tidak ada. Balik lagi. Seharusnya para santri-santri ya membimbing. Nah, seandainya Gus Idris sedang sibuk ataupun repot, santri-santri wajib mengarahkannya. Seperti itu, saling membahu-membahu. Iya. Karena kalau dipindahkan Belo, salah-salah bisa balik lagi dia. Itu. Oke. Jadi memang perjalanan sosok ini ada Mas Agus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan bertanya Mas atau memberikan informasi juga kita akan terima ya. Ini Mbak Ilo. Iya. Saya bacain ya. Ini ada 24 suara terkait Gondomayit ambil uang santri. Iya. Jawaban ya 58%. Ya Mbah, hampir 60%. Iya. 33% tidak. Kambing hitamnya 8%. Berarti masih yakin ya teman-teman kita Gondomayit. 24 suara itu mengatakan Gondomayit yang mengambil uang. Ini netizen loh, Mbah. Ya. Nah, begini ya. Ya mungkin netizen belum. Padahal tadi ada Mbak siapa yang bilangnya ini Gus, ini Gondomayit difitnah. Iya. Nah gitu toh. Dan ini lagi ada Mbak Rusdina. Kok dia ini tuh Gus Idris ya. Kobar pun difitnah waktu itu Gus. Kasihan Kobar Gus. Penebal fitnahnya usir Gus. Orang tukang fitnah payah sembuhnya Gus. Dan ini satu lagi ada Rusdina lagi. Ryan betul dipukuli gitulah Ryan. Ini ada si Tiru Kona. Katanya dia aku suka Mas Habibi. Mak. Mas Habibie memang banyak fansnya, Mas. Nah, ini ada lagi nih, semoga Gondomayit diberikan kesehatan, dikuatkan iman. Nih salamnya sehat ya Gondomayit. Nah, netizennya banyak mendukung Gondomayit, senang. Ini ada pula ini bilang Indah Rumiati. Gimana gini, Mbak? Saya punya saran nih, buat teman-teman juga ya. Mungkin sekitar 15 atau 20 menit lagi kita mencari benda yang Mbah Hilo masuk tadi ya. Gini, Mbah. Gimana kalau saran, ini kan sarannya materi ya, uang ya Mbak ya. Gimana kalau kita nyumbang untuk Gondomayit? Gimana? Boleh.
Ya, bisa. Mas Ahmed itu tolong Mas Ahmed kabelnya. Gimana menurut Mbah? Kan ini isunya isu uang nih Mbah. Maksud saya, apa tidak sebaiknya kita memberikan sumbangan saja atau netizen kita minta bantuan untuk memberikan sumbangan kepada Gondo Mayit? Bisa jadi, boleh. Bailo gimana dulu? Suara Bailo dulu. Boleh, boleh. Atau netizen gimana? Biar Gondo Mayit itu nggak difitnah. Kita tahu lah ya, namanya orang baru, ya musafir lah dibilang itu kan si Gondo Mayit itu ya. Kan perlu bantuan ya Mbah. Kasihan gimana dia. Mbah? Baru mulai bertobat sudah dituduh. Mencuri uang pula lagi. Ya, begini sajalah. Kalau memang para santri-santri keberatan Gondo Mayit tinggal di situ, ya monggo kita bersama Bailo, bersama Samet dan bersama tim di sini, kita pun di sini ya walaupun tidak begitu mewah ya, pondok Idris, mungkin sedikit banyaknya kita pun ada juga yang mendidik untuk agama, buat Gondo Mayit, ya monggo silakan datang ke tempat kita gitu ya Mas Samet. Betul, Bailo. Nah itu yang saran kita gitu. Dan untuk saya ini kata Mbak Sumiati ya. Mas tadi santri yang mukul Gondo Mayit disuruh minta maaf sama Mas Gondo Mayitnya. Sudah minta maaf santri itu Mas. Nah itu betul. Betul ya. Itu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit main babi buta gitu ya. Belum tahu buktinya sudah main ajar saja. Jangan. Itu nggak boleh baik. Gitu ya. Gitu. Jadi ini udah minta maaf ternyata santrinya Mbak. Yang itu saya dukung itu kalau begitu bagus. Betul. Nah, tinggal lagi kita nanti mencari siapa yang membuat matikan CCTV tersebut dan siapa yang menaruh uang di lemarinya Gondo Mayit. Ya itu yang perlu kita cari itu nanti. Ya, udah di sini semuanya Mbak itu. Itu udah minta maaf. Tapi ada kalau yang bahas tadi dipindah ke pondok, saya ada setuju. Tapi saya mau yang menemani itu Mas Ritana, biar dia membimbing di sana. Kalau memang santri itu keberatan dia ada di pondok Thariqul Jannah, kalau kan pasti ada tempat lagi Mas Ritana yang menemani di situ biar dia membimbing. Saya yakin, insya Allah kalau Mas Ritana membimbing, dia pasti berhasil belajar ibu agama dengan Mas Ritana. Karena Mas Ritana itu banyak belajar dengan guru besar kita Gus Idris.